Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati ayunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Fa ya ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah kajian ba'da subuh ingkang sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat lahir batos, tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga samangkih pikantuk kabejan donya ngantos akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah enjang menika panjenengan lan kula tasih saged sareng-sareng silaturahmi thalabul ilmi. Mugi sedaya ikhtiar pengorbanan panjenengan kula dipun tampi Allah Subhanahu wa taala ingkang samangke manfaat nalikanipun sedaya menapa ingkang kita raosaken napa ingkang kita usahaaken teng donya niki insyaallah sedaya dados amal. Pun boten wonten pangkat jabatan banda dunya, pun boten enten teng mriku nggarek amal, ngoten nggih. Sedaya sudah berubah jadi amal. Maka hitung-hitungan di akhirat adalah hitung-hitungan dengan amal. Yang pernah berbuat dolim amalnya mau diambil. Yang pernah utang ngurung nyarutang diganti bukan rupiah, bukan dinar dan dirham, tetapi nyarutangi nganggo amal. Mbuh amal wajib, mbuh amal sunat. Manakala amal yang sudah dikeluarkan itu habis, ya, amal yang untuk nyarutang itu habis, sementara sing antri minta pengembalian masih banyak, maka yang minta pengembalian itu sudah tidak mendapatkan amal soleh, tetapi dia mendapatkan amal salahnya yang dikirim kepada yang ngutang. Ngoten niku mangke nggih. Jadi ini repot sekali kalau sudah seperti itu. Dan di akhirat tidak ada lagi ya kalau seorang manusia kecuali adalah kemudian saling menuntut. Kalau dengan Allah nanti Allah memaafkan. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian ngatos-atos kaitanipun kali utang piutang ngoten niku. Dereng nate kula kaji utang piutang ya. Belum. Kami ngaji di Perum Depkes
Kabupaten Magelang itu sampai 3 kali pertemuan. Di atas 300-an yang hadir nggih. Itu ya. Itu sampai 3 kali pertemuan bab utang. Nah, karena banyak yang sekarang ini orang hati-hati kalian dengan utang, ngoten. Termasuk sing medeni melih niku mbiyen ke SMP, SMA tumbas bakwan 7 ngaku 3. Ya medeni kuwi. Mongko kok bendina seminggu 6 dina 3 tahun. Anjuk pira kuwi? Mongko bakule bakwan wis mati. Cumleng niku Pak mangke di akhirat hitung-hitungane itu tiba-tiba bakule bakwan alhamdulillah ono transferan. Bakule bakwan. Ngati-ati san. Bapak sekalian monggo kita ginakaken Ramadan menika kagem ngatah-ngatahaken amal ingkang sae niki ya 3 petingan amal Ramadan ini kelanjutan kemarin. Kelanjutan dari menata hati menyambut datangnya bulan suci. Kemudian temanya kami tambahkan untuk penekanan 3 petingan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Surat Al-Qur'an. Gampang mawon. Tunjikum min adzabin alim. Ada kata tijarah teng mriku. Hal adulukum ala tijarah. Napa tijarah? Perdagangan, perniagaan. Gitu ya. Ya. Sing itu enggak, nek sing nang kita imang ini betul, Fatih 39 ini. Tapi yang saya maksud yang tadi itu tijarah yang ada di dalam As-Saff. Ya, surat apa As-Saff ya? Oh ya, As-Saff tahun. Surat As-Saff ayat yang ke-10 apa ya? Apa 7 itu? Hal adulukum ala tijaratin gitu. Tijarah. Ini ada kata tijarah juga. Surat Fatir ayat 29 ini tijarah. Ini lanjutkan yang kemarin. Ngoten nggih. Allah tawarkan atau ada penawaran dari Allah 3 amal yang mesti kita perhatikan. Itu terutama di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Maka tilawahnya mesti harus dibedakan. Ngaten. Karena syahrul Quran baginda Nabi kalau Ramadan langsung bersama malaikat Jibril mengulang-ulang Al-Quran gitu. Ngaten nggih. 3 itulah yang kemudian kita simpulkan ini. Tilawah, salat, infak. Tambahi tilawahe, tambahi salate, tambahi infake gitu. Gitu. Tilawah ditambah karena 1 huruf akan bernilai kali 10. Ya. Jadi kali 10 setiap huruf. Nek kemudian kita bisa baca 1 juz per hari berapa huruf? Gitu. Apalagi hatam sehari. Wonten sing hatamunan sadina. Wah niku jan peng-pengan, ora sarapan, bisa ya? 3 hari sekali 10 berarti 10 ya. 10 per hari. Nah, kalau longgar betul waktunya digunakan betul bila bisa itu. Kulo kadang tak gawe playon kalau mrene-mrene kadang kalau nggak ada kuliah pagi gini pagi bisa 2 juz sampai suruk. Nah kalau tiap pagi kudu metu jangan bingung juga lah golek waktu longgar. Kalau pas longgar nyaman sekali, merdeka banget nggih. Gitu. Kalau tak coba kemarin tak rasakan nggak konsentrasi lain, fokus betul itu 2 juz bisa 40 menit. 2 juz bisa 40 menit. Kok kayak bayangake Imam Syafi'i kok iso 2 kali sehari hatam gitu loh. Itu kan yang niki toh. Imam Syafi'i itu 1 hari hatam 2 kali. 30 hari hatam 60 kali. Niku njuk pirang menit sak juse iki lho. Begitu kan. Kalau di rata-rata standar setengah jam 1 juz
itu kalau 30 juz butuh waktu 15 jam. 30 juz toh butuh 15 jam. Nek 2 kali khatam kan 30 kali 2 butuh 30 jam. Mongko sedina 20. Iki kita nggak nyaut Bapak Ibu. Jangankan ngamalake, mbayangake ra nyandak kok. Jangankan kita membacanya. Inilah keberkahan waktu. Keberkahan waktu beliau. Ya satu ya hafal gitu. Ini yang harus kita kejar gitu nggih. Kita contoh. Seminggu niki sing nek kula tak coba niku paling pol baru bisa 8 sehari. 8 juz. Niku nek ngajine mung tok loro. Nek papat wis ora nyandak. Kan gitu. Hari-hari yang penuh ya sudah sulit sekali, enggak kurang ada waktu. Lah kula mbayangake kok seperti itu hebatnya. Ini Ibnu Asakir, ini Syiarul A'lam An-Nubala kitabnya itu. Ini Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu bisa sehari khatam 30 juz, bukan juz 30 toh. Jadi khatam sehari sekali. Kalau di luar Ramadan beliau khatam seminggu sekali. Seminggu sekali khatam kalau di luar Ramadan. Tapi kalau Ramadan bisa sehari sekali. Berarti luar biasa. Lagi ambak niku kudu ada peningkatan. Karena memang Ramadan demi Ramadan supaya ada peningkatan ketakwaan yang kemarin kita sampaikan. Target kurikulum Ramadan kemarin 3. 1 lupa. Waduh, ayo piye ki kuliah ujian nasional barang. Pencapaian ketakwaan, peningkatan ketakwaan. Yang kedua, supaya selalu berada di atas kebenaran. Yang ketiga, agar menjadi manusia yang bersyukur, punya karakter syukur. Maka ada la'allakum tatakun, la'allahum yatakun, la'allahum yarsudun, la'allakum taskurun. Itu ayatnya. Itu target pencapaian Ramadan. Nah, bagaimana dengan amal? Karena ngukur iman dan takwa itu dengan amal. Ngukur iman dan takwa, tingginya, rendahnya, tebal tipisnya itu dengan amal. Seberapa dia meningkatkan amal kebaikan, seberapa dia meninggalkan amal keburukan, itu iman takwa. Gitu. Nggak bisa diukur tanpa itu. Orang mengatakan imane wis dhuwur. Ah dhuwure sak apa? Sak pucuk pring petung. Tebale kaya berapa tebal. Kan gitu. Itu dilihat dari iman. Bapak sekalian, untuk itulah yang tadi saya matur. Nah ini. Inilah perkataan putra mantu Nabi. Ini coba kita mengukur diri. Putra mantu Nabi yang pernah menjadi mantu Nabi 2 kali. Istri beliau ini putri Nabi dan 2 kali. Yang gitu. Siapa Bu? Utsman bin Affan ya. Siapa istrinya? Oh iya, Ruqayyah sama Umi Kulsum. Ini istri dari Utsman bin Affan. Sampai Rasul mengatakan, kalau saya masih punya anak putri, saya akan nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Sampai mau 3 kali kalau masih ada kalau kagungan putri. Mau dinikahkan dengan Utsman. Berarti Utsman ini punya kedudukan tersendiri di hati Rasul. Maka jika Utsman mengatakan kata-kata begini, ini sebuah, kalau bahasa wisata hati jenenge riyadhah. Itu riyadhah. Perjalanan sampai ucapannya lau anna qulubana tahurat masabiat min kalami rabbina. Jen atine menungso kuwi resik ora bakal rasa wareg saka maca Al-Qur'an, gitu maksudnya. Ora tahu krasa kenyang, wareg puas dari membaca Quran. Angger wis hatam pengin hatam maneh. Itu tanda hati yang bersih.
Tanda hati yang bersih seneng hatam ke Quran. Itu. Ora hatam pisan yo babar blas ora tau meneh. Walaupun biar gak hatam pisan nyembelih pitik diingkung barang. Saking senenge kataman lebare sayonara. Engko hatam meneh nek dong hamil. Ora hatam mung surat Yunus karo Ustaz Yusuf karo Maryam. Wes ora tau meneh liyane kecuali itu. Lah ya kan gak gitu. Makanya Rasul memerintahkan iqra'ul Quran fi syahrin. Khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Itu batas minimal. Ini minimal kata Nabi. Karena perintah Nabi oleh sahabat sama dengan perintah kepada kita. Khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Para sahabat matur ana utiku aktsar. Saya bisa lebih dari 1 kali sebulan. Sampai Rasul mengurangi. Sampai seminggu sekali. Saya masih bisa lebih dari 1 kali seminggu. Terakhir Rasul mengatakan fi salasin, 3 hari. Udah paling akhir. Berarti tidak boleh kurang dari 3 hari. Tidak boleh khatam kurang dari 3 hari. Berarti sehari 10 juz. 3 hari 30 juz. Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan kecuali gitu. Kecuali dengan 2 syarat. Boleh sehari khatam, boleh sehari khatam 2 kali gitu. Syaratnya adalah ini pengecualian. 1 tempat 2 waktu. Tempatnya adalah Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah ini boleh dihatamkan di sana baca Quran lebih dari 1 kali sehari nek bisa. Yang kedua adalah waktu. Waktunya adalah Ramadan. Syahrul Quran. Ramadan ini boleh hatamkan berkali-kali. Ramadan. Ngaten Bapak sekalian. Tapi batasan tadi di luar Ramadan. Jadi Rasul menekankan kepada sahabat ken ngatam ke Quran sebulan sekali. Tawaran menawar ya, ngenyang. Sahabat ngenyang. Mungkin sama-sama ngenyangnya sahabat. Soyo sidik, kita soyo mundur. Nek setahun pisan pripun mangke. Sahabat soyo maju. Ya, mundur. Itulah bedanya. Semangat mereka untuk berinteraksi dengan Al-Quran luar biasa. Sampai Utsman mengatakan wa inni la akrahu. Sungguh saya benar-benar benci gitu loh. Makruh itu sesuatu yang dibenci kan. Sungguh saya tidak suka jika hari berjalan. Ayatia alayya yaumun. Datang hari berjalan la'ang duru fil mushafi. Saya tidak sempat membaca Al-Quran. Saya tidak sempat melihat mushaf. Saya tidak suka, artinya saya benci kalau hari berlalu sementara saya tidak sempat membuka mushaf. Itu. Kalau ini sudah dikondisikan masing-masing kita dadi mangke. Pokoknya urung arek turu nek durung maca Quran. Rasane pokoknya kaya durung cewek, ngono toh? Bagaimana kita BAB atau buang air kecil kok kemudian urung toharoh, rapena kudu toharoh dhisik gitu. Kita tidak akan nyaman kalau belum baca Quran. Wah itu semuanya merasakan ya, begitu bagus. Karena dari banyak ayat mesti tilawah didahulukan. Coba Bapak Ibu baca firman Allah surat Al-Baqarah 129. Coba Bu, Al-Baqarah 129. Ngaso Quran mboten? HP, WA nggih. WhatsApp. Coba Bu. Ada salah satu bacakan Quran keranggan kali paraan ora padha ora sida ngaji. Pripun Bu? Salah satu men bener bisi songo. A'udzu.
Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu tilawah. Sekarang 151 Al-Baqarah. Nyun sewu, biar cetak. Biar cetak. Ya, Al-Baqarah 151. Itu 129. Coba pertama mesti tilawah dulu, terus monggo. Kama, salah satu ya, kama. Ya, cukup. Yatlu. Al-Baqarah 129 tetap tilawah dulu diawalkan. Yang kedua 151 Al-Baqarah yatlu juga. Bedanya apa Bapak Ibu, coba diteliti 151 dengan 129. Yang 129 ya, permohonan Nabi Ibrahim untuk seorang rasul yang akan menyampaikan 4 hal. Tilawah, taklimul hadis, taklimul kitab, taklimul Quran, taklimul Quran dan taklimul hadis. Itu gitu. Yang keempat, wa yuzakihim tazkiyah. Siapa yang kemudian 4 ini terlaksana bagus, maka akan muncul yang 151. Wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Coba Bapak Ibu, niki kalau kepada tilawah, saya semua menekankan ke tilawah. Yang pertama 129 itu 4 hal. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu tilawah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah baca Quran taklim, mengkaji isinya kitab Al-Qur'an. Setelah itu mengkaji ketiganya mengkaji al-hadis, taklimul hadis. Di situ apa bahasa tadi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah itu al-hadis. Yang terakhir wa yuzakihim, ya, tazkiyah. Hanya antara 129 Al-Baqarah, 151 Al-Baqarah yang tazkiyah dibedakan. Itu penempatan Allah menggunakan tazkiyahnya tidak seperti 129 yang 151. Tetapi itu maknanya jika 4 ini dikerjakan Allah akan beri. Yang kelima di 151 wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Ada enggak? Ya. Allah akan mengalimkan kalian, gitu loh. Wa yu'allimukum, Allah akan memberi ilmu yang sebelumnya kalian tidak ada ilmu. Inilah yang kemudian yang mungkin saya pernah matur, bahkan penjenengan mendengar dari melihat ataupun di YouTube itu, kalau Pak Habibie pernah ketika di Jerman terheran-heran dengan apa? Seorang Yahudi yang setiap sepertiga malam bangun untuk baca Al-Quran. Itu Pak Habibie sampai terheran-heran, wong agamane wong ora padha, wong Yahudi kok ya, karena apa? Dia yakin Al-Quran itu mencerdaskan. Ayatnya wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Allah akan mengalimkan apa yang kamu sebelumnya tidak tahu. Kalau banyak membaca Al-Quran sing ora ngerti ekonomi nanti akan ngerti ekonomi. Kalau bangun baca Quran. Kalau sekolahan yang sekolahannya golek murid angel, seluruh gurunya membaca Quran, nanti diberi murid. Allah akan alimkan cara mencari murid gitu. Itu kan umum banget itu. Jadi apa nggih sing angel ki lek kudu kon gelem maca Quran kuwi. Karena orang yang tidak terkulinakan gitu. Niku maca Quran niku beban. Betul? Iya. Nek ora terbiasa nggak iso nikmat. Orang itu bisa mencapai kenikmatan ibadah, kenikmatan bisa baca Quran itu sudah dadi. Nek urung nikmat urung dadi.
Ning nek urung dadi aja leren. Leren ya ora dadi, terus nanti Allah akan beri hidayah. Kenikmatan beribadah, kenikmatan baca Quran, kenikmatan sholat tanpa ada ikhtiar, tanpa ada jahadu. Napa jahadu Bapak Ibu? Jihad, kesungguh-sungguhan. Saya bacakan ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Surat Al-Qur'an. Cetha niku. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Al-Ankabut ayat terakhir sebelum surat Ar-Rum. Ayat terakhir ayat pinten? Punjul 59 ya, 59. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami. Lanahdiyanahum subulana, pakai lam taukid. Yang di situ menunjukkan sungguh Allah berjanji. Lanahdiyanahum, akan kami beri petunjuk jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nggih, surat Al-Ankabut ayat 59. Artinya begini, jalan yang Allah akan tunjukkan itu gumantung seberapa jahadunya, kesungguh-sungguhannya. Antara jalan yang Allah akan berikan, petunjuk atau jalan keluar yang Allah akan berikan, itu sangat berbanding lurus dengan seberapa tingkat jahadunya, seberapa kesungguh-sungguhannya. Banyak saya muni sesuk yo, saya ini gak jahadu. Sesuk nek wis longgar, sesuk nek wis lega, melegakan, ngono lho. Harus melegakan. Sesuk yo nek wis pensiun ngono. Kenapa nunggu pensiun? Itu kan. Masih banyak yang begitu. Sesuk nek wis pensiun. Sesuk tak salat ping 12 sedina sewengi. Ya kan gitu. Nek wis pensiun. Nah gitu. Ya nek cara ganjarannya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Siapa yang mengkulinakan 12 rakaat sunat rawatib gitu, 12 itu kok. Allah akan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini kan ya orang juk ngenteni sesuk nek wis longgar, ya melonggarkan. Sehari 12 kali Allah bangunkan rumah di surga. Berarti belum meninggal dunia, belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wis kagungan dalem teng mriku penak banget. Kira-kira nek kagungan dalem teng swarga niku mlebu neraka napa mlebu swarga? Kecuali dikontrakke ku ya. Wong duwe omah ning swarga kok malah kontrakake, ngalah mlebu wong bodoh men. Ya ora kaya ngono to. Bapak Ibu, ini penting. Untuk apa? Kita ini mesti ada serius. Kira-kira sama-sama punya rumah di surga. Sing maca mbiyen pel isen nom, kalau sing maca nambahi sepuh, omahe apik endi? Ya mungkin omahe beda lah. Sing omahe mandang wis pensiun nganggur bingung rek apa salat sing akeh. Ya omahe ya rada bocor sithik nek ya. Ya ora, swarga kok bocor ya ora ono. Kan gitu. Ya beda, Bu. Ya gitu. Makanya kadang nonton sing sok ngenteni ingi, arek ini itu macem. Arek haji ngenteni mentas putrane. Bahasan putrane mentas wong juk kromo ya kan? Kromo juk akhirnya punya anak lah, berarti mbahne punya putu. Ngenteni putune mentas. Kapan mangkat, Pak? Terus kita ini kalau nggak tegas melonggarkan ibadah kepada Allah, kalah karo donya. Yakin Pak, donya ki cepak banget kok.
Dunia itu kan dekat dengan kita, akhirat kan isih suwi. Aduh, makanya kita kalau nggak tegas itu, Pak. Berapa banyak orang yang mending di mobil trundrung ning iso kaji daripada di tereos ning urung mangkat. Nyun sewu lebih penting loh, mumpung bisa urip. Nek wis mati niku ora iso balik kanan. Cetha niku kok. Berapa banyak sing nyun sewu udah begitu itu. Mobilnya Alphard TK. Wah ya, sama sekali nggak ada sinyal tanah suci. Sampai Allah menegur itu, orang yang aku beri kesehatan badannya, cukup rezekinya, berjalan 5 tahun, dia tidak mengunjungiku, maka akan aku sempitkan rezekinya. Itu hadis. 5 tahun loh itu ukurannya. Di waktu 5 tahun awake sehat, bondo ono kena gerono ning dirasa iman, akan aku sempitkan rezekinya. Tuh Bapak Ibu. Ada salahnya lagi adalah pemahaman rezeki sempit. Aku kan malah saiki tokone tambah kok muni sempit hadise. Ora mudeng kok. Malah aku bar tuku sawah kok. Sempit itu bukan begitu maknanya. Mungkin sholat sunnah enggak dikerjakan itu disempitkan rezeki, karena rezeki akhirat kan gitu. Kadang-kadang ukurannya kan ukuran warungnya, wah laris banget kok sempit rezekinya. Warung laris ngasih meninggal ke sholat jamaah itu rezekinya sempit itu nggak paham itu, sampai nggak sempat sholat sunat, ngoyak-oyak sing nyun sewu ditinggal mati loh nanti. Geomah apik-apik ditinggal mati. Kenapa tidak membuat rumah yang akan kekal abadi di akhirat? Bahkan nek wis mati kok kemudian putrane pesen, no? Karena adoh, omahe adoh sing putrane, kula dipun tenggo penghormatan terakhir kepada bapak. Akhirnya Pak Kau mengatakan, maka mboten niki mayit ajeng pun inepaken sedalu. Nginep kok. Itu tadi yang harus diingat-ingat. Orang pada nggak sampai sana, Bu. Lah inilah ruhiyah. Banyak yang akhirnya tidak mengutamakan Allah. Jadi gini, ada hadis begini. Hadis ini hadis qudsi. Yabna Adam, kata Rasul, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, longgarkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Ini perintah, ini sebetulnya hadis qudsi. Tapi redaksinya Rasulullah. Yabna Adam tafarraq li ibadati, wahai anak Adam, longgarkanlah, legakanlah untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asudda faqraka, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan akan aku tutup rasa fakirmu, gitu. Ini ngendikanipun Allah niku. Wa idlam taf'al, jika engkau tidak melonggarkan beribadah kepadaku, amla sadraka syughlan, akan aku penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan tidak akan pernah aku tutup rasa fakirmu. Orang yang tidak melonggarkan ibadah kepada Allah, tidak melonggarkan, itu nanti akan penuh dengan syughlan, masghul, sibuk. Dia penuh dengan kegiatan, dia penuh dengan kegiatan ekonomi, dia penuh dengan perdagangan, dengan peternakan, dengan perkebunan dan sebagainya. Walam asudda fakroka, ning ora ono rasa puas, tidak akan pernah ditutup rasa puasnya. Kurang dan kurang. Padahal wis jan 24 jam wis full. Bahkan cara ono sing arek nambahi wektu arek dijaluk. Ono wong sing jan longgar banget, mbok aku njaluk sak jam. Itulah waktu, tidak bisa. Walaupun kita kurang, orang lain longgar, duwe hake nggak iso toh. Waktu nggak bisa begitu. Ini Bapak sekalian, jadi banyak yang tidak mengoberkan untuk ngibadah datang Allah. Kita kudu tegas untuk ngobrake, ngoten nggih. Nah, kenapa begitu? Terkait Al-Qur'an. Ini hadis. Sing ngendika Kanjeng Nabi, riwayat Muslim dan yang lain. Hadis sahih. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya
Allah akan meninggikan derajat suatu kaum. Aqwaman itu kaumun, aqwam kaum. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum karena Al-Quran, dan sesungguhnya Allah akan merendahkan derajat suatu kaum karena Al-Quran. Ini hadis sing ngendika Kanjeng Nabi. Lanang mudadi hanya mendugekkan. Itu kan, ini kan hadisnya begitu. Ya Allah, jadi luar biasa nih. Ini kesimpulan dari bab tilawah. Tinggi rendahnya suatu kaum bergantung pada kedekatannya atau jauhnya dari Al-Quran. Maka Ramadan menjadi bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik kita supaya dekat dengan Al-Quran. Itu bulan Ramadan gitu. Ini keterangan sarahnya kalau bahasanya ya. Ini ngoten Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan dan kehinaan suatu kaum, bangsa dan umat sangat ditentukan oleh kadar perlakuan mereka terhadap Al-Quran, kadar interaksinya, kadar bermesraannya dengan Al-Quran. Seberapa tingkat kedekatannya dengan Al-Quran berpengaruh pada tinggi rendahnya suatu kaum, keberkahannya suatu kaum. Maka kalau di tingkat RT pengen naik derajatnya, sepakati satu RT untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau satu RW pengen tinggi derajatnya, sepakati seluruh penghuni RW itu untuk dekat dengan Al-Quran. Cara mendekati Al-Quran 4. 1. Membacanya, 2. Mengkajinya, 3. Mengamalkannya, 4. Mengajarkannya. Cara dalam apa niku? Berinteraksi ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sudah itu insya Allah banyak keberkahan. Negara kalau dekat dengan Al-Quran pasti jaya. Yang gitu. Coba Palestina itu, mereka ujian kepada mereka luar biasa Bapak Ibu. Tapi ndak kemudian mereka mundur. Ya kan? Walaupun diuji dengan sedemikian luar biasa. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kecil sana sudah pada hafal Quran. Ini besok kita akan ada tamu dari Syekh dari Jordan. Jordan itu termasuk Sam. Ya walaupun tidak langsung dari Palestina. Muhammadiyah ya. Keparaan nggak dapat setah. Mboten ya. Oh gitu. Oh, anak saja. Oke. Kita dapat 4 kali berapa? Saya bisa menemani 1 kali besok. Gitu di Dandurejo. Jadi orang-orang yang di sana memang luar biasa. Kalau sebelum ini ketemu Syekh dari Gaza, ya, beliau datang ke Indonesia sejak Ramadan yang lalu. Dia punya istri dan anak 5, istri 1 anak 5. Ditinggal sekarang. Saya tanya Syekh itu, istri dan anak tidak dibawa ke Indonesia. Rencana begitu, tapi keluar dari Rafah itu sangat sulit. Sangat sulit. Beliau bisa tinggalkan Gaza ya, di Palestina untuk berdakwah di Indonesia. Beliau sekarang buka ma'had pondok dengan timnya di Bandung untuk mengkader para dai-dai yang siap berada di wilayah-wilayah pedalaman. Gitu, Pak. Jadi dai-dai yang siap masuk ke wilayah pedalaman. Kalau jalan kota-kota ora gumun, gampang jalane kok. Keranggan paraan ki wah les. Ora ono jeglongan ya toh. Coba kalau ke kampung-kampung dalam niku sing blusukan ngoten niku. Blusukan bukan pencitraan nyalon bupati. Ya kan? Bukan blusukan nyalon presiden gitu kan. Tapi memang betul-betul tekun untuk membina umat. Gitu. Naik ke daerah-daerah sing napa? Kados nek teng mriki ya Kembonjor ya toh. Naik lagi Kenjuran, Banon, itu wilayah Purwosari sudah Sukorejo. Lah kula rutin kudu tekan kono. Wong kula niku mobilnya apik-apik malah dadi ora ikhlas. Mobil rasa apik-apik turut kebonan, turut apa? Wah seglongan mobil apik-apik kinclong-kinclong malah ora sida ikhlas, ora berjuang.
Angger lunga iman, nek lunga iman, kapan beramal? Kan gitu. Ini kadang-kadang setan itu perlu dihadapi. Kan gitu. Itu kadang-kadang kan godaannya ngoten wong wis duwe mobil apik arek ngaji ra sida wong udan deres kok ndak reget. Lah piye wong jen aku malah dipitnah karo bondo. Ya kan? Kan kadang gitu, Pak. Ini nek ora hati-hati tenan niku. Ini dari ke hati loh, hati ke hati loh. Nek sing di hati saya kira rasane padha. Kita kadang malah ngogokake seminggu ming dilas-elus, ngasih ngelus-elus bojone ngasih lali kok. Ming ngelus-elus kendaraan wae to. Ngasih bojone dadi meri to cemburu kok. Sampean kok lebih cinta sama mobilmu ngono. Ini kan manusia kadang begitu, Pak. Ini kalau nggak ngati-hati donya iki pancen fitnah. Pun niku rampung sing tilawah saniki menjaga salat. Menjaga salat niki amal kedua setelah tilawah ngoten nggih. Man qoma Ramadan. Nah, ini dulu bahasa sebelum tarawih. Namanya qiyamul Ramadan. Salat malam ba'da isya itu. Malam itu kan ada 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Untuk sholat tarawih itu dimudahkan. Qiyamul Ramadan itu dimudahkan ba'da isya. Yang biasanya sholat malam itu di akhir malam. Karena harus tidur dulu, namanya tahajud. Dari kata hajada. Tahajud, berbaring dulu. Maka kalau ada orang sampai nggak iso tidur sampai jam 2, tak tahajud sisan, belum tahajud. Karena tahajud harus tidur dulu, ngeliyep tidur. Termasuk sahur. Sahur kok jam 2. Wah sisan dene tak sahur, belum. Sahur itu kira-kira 1,5 jam sebelum subuh itu sahur. Sahur kok jam 2 jenenge makan malam. Makanya sunnah Rasul sahur itu kon mengakhirkan, nek buka mengawalkan mendisikkan. Anggo jam 5 wis ndisik. Apa bahasanya? Mensegerakan, ngono lho. Sing bahasa iki penting lho. Nek muni mendisikkan, wah ki mau ngajine kon ndisikke. Ngomong kalau bar kowe ora tau wis ora ngaji meneh kacau. Akhirnya disekake kemarin buka, mensegerakan. Gitu kan? Jadi disekake. Ini sunnah. Dulu namanya qiyamul Ramadan, baru dikenal beberapa dekade akhir. Zaman sahabat enggak ada tarawih itu. Kata tarawih enggak ada, adanya ya qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Tarawih karena kesimpulan melihat sejarah bahwa Rasul setiap selesai sholat dengan para sahabat istirahat dulu, maknanya santai. Sholat tarawih itu sholat istirahah, tarawih, sholat santai gitu loh. Orang nusu-nusu pengen dan rampung. Apa meneh maca kula at Allahu Akbar ngono. Apa tuh kok at kae ngono. Jebule ming kula at osmat ngono ta ming at Allahu Akbar. Iya ana sing kaya ngono. Kan ngono. Al-Fatihah ya buan repol. Rasul itu santai sholatnya, tidak kemudian tergesa-gesa ingin selesai, maka disimpulkan menjadi sholat tarawih gitu, sholat yang santai gitu, tidak tergesa-gesa. Nah itu yang kemudian menggembirakan apa? Dikerjakan di ba'da isya. Dan Rasul mengendika, siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam. Makanya kalau sudah sholat tarawih bersama imam, ojo metu, ojo leren jangan apa? Jangan memotong. Engko tak witiri, jangan gitu, eman-eman. Langsung saja, ya, langsung bersama imam, ngantos rampung, gitu. Nanti kalau ada mau bangun malam lagi, ya ndak harus sholat, wong sudah dinilai seperti orang sholat semalam. Bisa untuk tak deres tadi, tadarus atau yang lain, mengkaji dan lain-lain gitu. Kalau bisa bangun lebih gasik. Jadi sudah direken kaya wong sholat semalam. Nikmat banget Pak.
Gitu. Jadi kita sudah dimudahkan. Nek dong hari-hari selain Ramadan sholatnya malam, pada akhir malam, sepi, dewean, sunyi. Allah pengen menggembirakan hambanya. Sholatnya dikerjakan di awal, ongono kancane, seneng rame-rame sholat. Ini pahalanya jelas kok. Gitu. Walau memang Rasul beberapa kali akhirnya sholat jamaah tarawih itu atau qiyamul lail, setelahnya tidak. Ini karena mengandung maksud supaya tidak dianggap wajib, tapi sebetulnya jamaah lebih utama. Karena selama tidak meyakini wajib. Kenapa jamaah lebih utama? Karena tadi siapa yang sholat bersama imam, dia mendapatkan pahala seperti orang sholat semalaman. Kalau tekstual itu, maka Rasul tidak sholat terus jamaah, tapi ini dipraktekkan pada zaman sahabat terus. Ngoten lho Bapak Ibu. Kadang ono Rasul ora jamaah terus, karena tidak jamaah terus itu karena supaya tidak dianggap wajib. Buktinya sekarang Rasul sudah kaya ngono udah nganggap wajib kok. Maghrib ora teko, isya teko kok. Nggih mboten? Coba nek di luar Ramadan maghrib itu luwih akeh jamaahnya, isyae sithik. Tapi nek Ramadan isyae akeh, maghribe ini kan koyo seolah-olah tarawih itu wajib. Begitu. Malah kadang mungkin raisaan yang tarawih. Bisa jadi kok. Kondur saking pundi to. Wis nusu-nusu, wah kira kumanan melayu tekan dalam, langsung siap-siap wudu tekan kono wis rampung isyae. Menggarek kira-kira tarawih dhisik napa isaan dhisik? Tarawih dhisik. Ya sing bener ya tarawih isya dulu kok. Isaan baru tarawih saolehe. Gitu. Lah kok malah tarawih dhisik isyae keri, ha nek bar assalamualaikum witir terus dikepus malaikat. Kontrai entek itu, kontrai doyo entek assalamualaikum tek mati, mongko urung isaan ning wis tarawih ninggalke wajib malah ngoyak sunat kan ngoten mangke hukumnya, malah kaos kakian sepatonan ning ora nganggo kathok mesti meneh to niku. Ya kan lucu. Masa menutup aurat itu penting kan ngono. Sepatonan sandalan kena ora usah sepatonan. Ning malah mengkudukan sepatonan ngono. Ning ora nganggo celana lah malah medeni wong. Kok sing weruh entek obate apa wong ki ngono to. Ki goleke ngono gone RSC gitu. Banyak orang yang enggak paham gitu loh, Pak. Niki salat tarawih selanjutnya. Salat lagi ini hadis. Tadi anunya hadisnya ini apa namanya terjemahnya ya, Rasul bersabda barang siapa menjaga sholat, menjaga loh ini angel ini menjaga, ukim akomus sholah itu bukan mengerjakan ya, barang siapa menjaga sholat niscaya dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. 1, Allah menghilangkan kesempitan hidupnya. Sempit itu bukan karena rumahnya. Nah, rumah longgar ning pikirane sempit ya iso wae. Wong yang memberi sempit dan longgar manah penggalihan itu Allah. Itu termasuk rezeki. Hatinya longgar, hatinya tenang gitu kan. Itu dari Allah. Maka saya sering matur, antara gaji dan rezeki itu beda. Nek gaji niku duit. Nek rezeki lebih luas. Kesehatan rezeki tambah ilmu rezeki, bisa beramal tambah terus amalnya, itu rezeki kan ngoten. Mula nek carane meningkatkan gaji dan meningkatkan rezeki caranya beda. Kalau pengen naikkan gaji dekati majikan, kalau pengen naikkan rezeki dekati Tuhan gitu. Semakin dekat Tuhan, semakin dekat Allah, akan semakin rezeki ditambah. Kuncinya begitu. Semakin dekat majikan, lobi-lobi pinter ya toh, tambah. Ning nek gaji niku ya duit wujude. Nek rezeki bagiannya diantaranya gaji itu ya rezeki. Ngoten. Yang kedua, Allah menghilangkan
siksa kubur darinya. Itu diantaranya. Kemudian Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ini tanda keberuntungan. Nek dari kiri dan belakang tanda kesengsaraan. Yang keempat, dia akan melewati jembatan Sirat bagaikan kilat. Kenapa? Karena kecepatan ketika nguwat Sirat itu sangat gumantung amal yang dikerjakan di dunia. Sirat ini medeni Pak Bu, ngisor neraka, kono swarga. Sing liwat Sirat hanya 2 model, yaitu orang Islam lahir batin dan Islam lahirnya tok. Inilah orang munafik. Maka orang munafik tetap akan lewat Sirat ning gigal. Gitu, jatuh dan menduduki neraka yang paling rendah. Kan gitu. Innal munafiqina fit darkil asfali minanar. Asfal paling laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, rendah. Maka penjenengan yang tidak Mekah di sana ada misfalah. Nek yang lawannya namanya ma'la. Di Mekah ini ada daerah namanya misfalah, asfal paling rendah. Nek ono banjir paling dhisik. Tempat yang tinggi namanya ma'la, ala dhuwur. Ma'la, tempat Ibunda Khadijah dimakamkan. Ini namanya ma'la gitu. Lah asfal itu rendah. Maka ketika nguwat Sirat kemudian jatuh orang munafik. Lah orang Islam berbagai macam model lewat Sirat. Nangkih ngoten. Yang paling menguatkan lagi adalah diantaranya baca Quran dan sholat isya dan subuh. Sholat isya dan subuh itu akan menerangkan cahaya ketika ngewot Sirat. Isya dan subuh, karena apa? Isya dan subuh itu paling berat dan kondisi gelap, walaupun sekarang terang. Kenapa gelap? Karena matahari, ya kan? Nah, untuk subuh dan isya sudah gelap. Untuk juga masalah baca Quran juga iya, itu nanti menguatkan ketika nguwat Sirat tadi, melewati tadi. Maka menjadikan nikmat. Memang ya usahanya tutup di dunia, gitu. Tidak kemudian di sana sudah terlahir di sana, terlambat, gitu, nggih. Itulah Sirat. Nek orang kafir malah nggak nguwat Sirat, bablas. Orang kafir ini nggak ada deg-degan barang nek nggih. Ning langsung brongot ngono ae. Naudzubillah, ngeri tenan toh. Orang kafir nggak akan nguwat Sirat, terus langsung jeblos. Itu. Yang nguwat itu hanya orang Islam. Orang Islam aja tadi ada Islam lahir batin dan Islam lahirnya, gitu. Yang kelima, Allah akan masuk surga tanpa hisab. Terus sih, niki anu jam 6 nggih punan nggih. Ajeng terus ki napa leren? Tak rampungke tekan salat sithik nggih. Rada dikebut. Ya. Afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Seutama-utamanya salat sunat itu setelah salat wajib adalah sholat malam. Ngoten niki hadisnya. Niki keutamaan sholat rawatib yang 12 tadi. Banallahu lahu baitan fil jannah. Ngoten niku, dibangunkan rumah di surga. Ini sholatnya 4-2-2-2-2. 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya dan 2 sebelum subuh. Niku sing arek digaweke omah ning swarga. Ning niki abot napa apa enteng? Abot. Wong 4 rakaat sadurunge subuh niku gek akeh gawean. Sadurunge subuh, sadurunge zuhur gek akeh gawean kok. Kan sulit, Pak. Kok sing bar maghrib wis do kondur saka gawean kok ming loro. Lah gitu, sing 4 malah siang hari. Monggo gak banyak hal yang harus dikerjakan. Ini ujian Allah kepada kita. Allah menguji hambanya, gitu. Kok yo palah bar duhur neh loro meneh, berarti 6 tambah 4 10. Mana siang iso salat 10 nek ora sudah kulino, gitu. Apa meneh gak jamaah, semakin ora salat sunat. Nah, dadi oke kok. Nek jamaah karo ngenteni, enteng, itu beratnya, ngoten nggih. Ngoten. Kemudian yang namanya sholat qobliyah asar itu 4 rakaat. Ini siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar ini
yang kemudian disebutkan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah gitu. Kemudian sholat sunat suruk. Ini syaratnya harus sholat jamaah di masjid. Nunggu sampai matahari terbit dengan ngaji, dengan zikir gitu. Baru kemudian sholat 2 rakaat. Rasul mengatakan tam. Sempurna 3 kali. Jadi orang seperti orang yang berpahala ibadah haji dan umroh. Ning niki dereng haji dereng umroh. Ming gek ganjarane padha. Aja wis dicelengan. Wah, kayane wis akeh kae rek oke kaji. Ning kok wis iso umroh karo kaji mah iso. Ora usah haji. Bukan begitu, ya tetap berangkat. Gitu karena belum haji gitu nggih. Pun niku dugi salat yang akan datang infak. Memang itu akhir ya, wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyatan wa alaniyah yarjun hati jaratan tabur. Ngoten iki amalan ketiga adalah infak. Pati murah sudah ditarik dari peredaran untuk infak. Dari ganti sing abang ngono mesti. Ini akan datang nggih. Tanggal berapa itu saya sowan lagi? 2 kali toh? Insya Allah 2 kali. Saya sowan lagi 2 kali yang akan datang nggih, Bu. Nggih, diingat-ingat nih iso yang akan datang saya diimutke kaitannya dengan kelanjutan yang ini. Yang keempat adalah infak. Ngoten. Oh, yang ketiga kok infak. Ketiga, nggih, ketiga insyaallah. Ngoten niki kajiannya banyak loh, Bu. Nih, dan seterusnya ngoten nggih. Makaten insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.